Shalom, selamat pagi Sobat Rehat. Kembali lagi kita berjumpa dalam Rehat Renungan Harian Toraja, edisi Rabu 8 Juni 2022. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan sehingga kami bisa melaksanakan lagi rehat renungan harian Toraja. Semoga apa yang kami baca dan renungkan ini dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Saya ulangi, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah pembacaan kita pada hari ini. Amin. Dari pembacaan kita tadi, kita rangkum dalam satu judul, yaitu tunduk dan berserah. Tuku mas sorongan. Merespon setiap perintah dari atasan tidak selalu mudah. Terkadang hati kita menolak karena bertentangan dengan keinginan dan kebiasaan kita. Demikian pun juga sebagai orang percaya. Seringkali Allah meminta kita untuk melakukan sesuatu di luar nalar kita. Seperti ketika Dia meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak pada Kejadian 22 ayat 1-2. Karena itu, banyak orang Kristen yang lebih suka hidup menurut kehendaknya sendiri ketimbang hidup menurut kehendak Allah. Namun, hal berbeda kita saksikan dalam bacaan kita pada hari ini. Setelah lewat 6 bulan berita tentang kelahiran Yohanes, malaikat Gabriel sekali lagi diutus ke Nazaret untuk menyampaikan berita kelahiran yang jauh lebih besar dari agung kepada Maria dari keturunan Daud. Ayat 26-27. Allah berkenan menyatakan anugerahnya dengan memilih seorang perawan yang tidak terpandang. Ia akan menjadi ibu dari Mesias yang dijanjikan Allah. Anaknya akan dinamai Yesus, artinya Allah adalah keselamatan.
dan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi, seperti pada Ayub 31 sampai 32. Anak itu akan menjadi raja yang mewarisi tahta Daud dan akan memerintah atas seluruh umat Israel dan juga umatnya sampai selama-lamanya. Mendengar berita itu yang begitu mencengangkan itu, Maria bertanya kepada malaikat bagaimana ia dapat mengandung, sebab ia belum bersuami. Namun setelah Gabriel menjelaskannya dengan iman dan dalam kerendahan hati, Maria bisa menjawab, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Sebab sikap tunduk dan berserah yang bulat dan tidak memperhitungkan harga dirinya sendiri. Adakah sikap tunduk dan berserah seperti Maria telah menjadi bagian dari kehidupan beriman kita? Amin. Untuk merespon renungan kita pada hari ini, kita satu dalam doa penutup. Kita berdoa. Tuhan yang sungguh mulia, terima kasih banyak atas berkat dan penyertaan yang Engkau berikan sehingga kami dapat berkumpul pada hari ini untuk bersama memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah pula jemaat dan pelaku ibadah di gereja-gereja lain yang sama-sama tengah memuji dan memuliakan nama-Mu. Lindungilah kami dari roh jahat dan iblis yang hendak mengganggu jalannya acara kami. Sejatinya masih banyak yang ingin kami sampaikan, namun Engkau lebih tahu apa yang hendak kami katakan. Biarlah doa ini dapat terjadi sesuai kehendak-Mu, seperti Engkau menyertai kami dengan cuaca yang cerah pada hari ini. Kiranya Tuhan bersedia memberikan sukacita pada ruangan rehat ini. Kiranya Tuhan dapat memberikan umur yang panjang sehingga pergumulan dan ibadah ini akan terulang di kemudian hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.